Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petani Kanele. Kali ini saya akan membahas mengenai tentang proses pemijahan stripping ya. Dan saya akan memberikan sedikit edukasi tentang cara pemijahan stripping. Nah, karena banyak sekali dari teman-teman yang bertanya mengenai tentang proses pemijahan stripping. Nah, apa saja sih yang harus kita perhatikan dalam proses pemijahan stripping dan bagaimana cara pemijahan stripping itu sendiri? Teman-teman silahkan tonton dan simak video saya dari awal hingga sampai akhir ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan dalam proses pemijahan stripping adalah pemilihan indukan atau seleksi indukan ya. Jadi baik pemijahan stripping ataupun alami, teman-teman indukan ini sangatlah penting sekali dan itu yang menentukan hasil bagus atau tidaknya pemijahan ikan lele ya. Nah, pilihlah indukan betina yang kualitasnya bagus dan telurnya sudah matang gonat ya. Dan jantannya juga pastikan kita harus memilih dengan kualitas yang bagus ya. Karena nantinya kita akan juga mengambil dari kantong sperma pejantan ya, supaya kita gunakan untuk proses pencampuran telur ya. Nah, ini yang berikutnya yang kedua yang kita bahas adalah persiapan peralatan untuk stripping ya. Apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah suntikan, yang kedua obat Ovaprim dan juga NaCl ya. Nah, untuk peralatan sendiri ada juga tambahan tempat telur, bisa menggunakan baskom atau sejenisnya ya. Nah, yang ketiga teman-teman adalah proses pencampuran obat antara Ovaprim dan juga NaCl. Berapa sih dosisnya? Banyak sekali dari teman-teman yang bertanya. Nah, yang saya suntikan dalam video ini tentunya ini ada dosis khusus untuk campuran yang kita gunakan ya, jadi tidak asal-asalan. Nah, untuk perbandingannya teman-teman gunakanlah Ovaprim itu kita pakai di 1 mili dan perbandingan NaCl-nya kita di 3 mili. Jadi nanti ketika dicampur itu hasilnya 4 mili ya. Nah, untuk 1 kilonya itu berapa sih dosisnya Bang? Untuk 1 kilo ikan lele ya, satu indukan ikan lele itu kita dosisnya di 0,4. Jadi ketika teman-teman ingin stripping 1 kilo saja, teman-teman gunakan di 0,1 dan NaCl-nya di 0,4. Nah, lalu yang harus kita perhatikan dalam proses pemijahan stripping yaitu adalah sterilisasi media atau tempat. Ini sangat penting sekali karena apabila teman-teman tidak memperhatikan hal berikut ini, besar kemungkinan hasil pemijahan pasti akan gagal ya. Nah, sterilisasi itu apa sih yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah media suntikan dan juga obat yang kita gunakan pastikan terhindar dari air ya. Jadi teman ketika proses penyuntikan itu kalau bisa di tempat yang kering, jangan di tempat yang kondisinya lingkungannya basah ya. Nah, setelah kita suntik ya, kita bisa tempatkan indukan kita di tempat khusus untuk karantina ya. Nah, untuk proses suntiknya sendiri, kita suntiknya itu di bagian sirip atas selisih 1 jari seperti yang teman-teman lihat di video pertama kali ya tadi ya. Nah, setelah kita sudah tempatkan di tempat karantina seperti ini ya, kita sudah suntik ya, kita tunggu sampai 9 jam. Nah, ini khusus untuk tempat karantina setelah kita suntik ya. Nah, setelah kita sudah menunggu 9 jam, barulah kita bisa melakukan proses stripping ataupun proses pengambilan telur pada indukan ikan lele. Nah, bagaimana cara proses pengambilan telurnya? Nah, teman-teman, coba teman-teman perhatikan video ini ya. Nah, sebelum kita suntik, itu biasanya bagian perutnya itu agak, walaupun dia sudah besar tapi tidak seperti ini ya. Tapi setelah disuntik itu dia nanti akan semakin besar. Nah, itulah menandakan sudah siap untuk dipijahkan ya, ataupun di stripping ya. Nah, untuk proses stripping ini sendiri biasanya kita memerlukan 2 orang ya, tidak bisa untuk 1 orang ya. Nah, ini kita pegang untuk teman ataupun saudara, teman-teman minta bantuan untuk bagian pegang ekornya. Nah, teman-teman bagian kepalanya ya. Dan kita lakukan proses urut seperti dalam video saya ini ya. Pelan-pelan dan kita rasakan bagian telurnya. Di bagian mana saja, lalu kita tekan dan urut ke belakang. Nah, prosesnya memang terlihat sangat mudah, tapi ketika nanti teman-teman praktek itu akan berbeda ya. Nah, yang berikutnya yang harus kita bahas, yang saya akan bahas adalah proses tahapan pencampuran antara kantong sperma dan juga telur indukan ikan lele ya. Nah, untuk proses stripping ini sendiri ya teman-teman ya, kita
Ini saya strippingnya ini sekitar ada 4 atau 5 indukan ya. Ini saya akan perjelas dulu mengenai tentang stripping ini supaya teman-teman paham ya. Proses stripping ini teman-teman lakukan yang bagus adalah pada malam hari, dan suntikannya itu kita lakukan pada jam 12 atau jam 1 siang ya. Nah, nanti tibanya kita stripping itu jam 9 atau jam 10 malam. Nah, teman-teman, dalam proses pemijahan stripping ini, tempatnya itu memang harus seperti ini ya. Dia kering, harus dikasih tatakan ya. Bisa menggunakan bekas karpet atau dan lain sebagainya. Intinya kering dan bersih ya. Dan untuk tangan kita sendiri itu harus kita cuci dengan menggunakan larutan NaCl agar tidak berisiko air masuk ke dalam wadah baskom yang berisi telur ya. Nah, dalam proses pencampuran antara kantong sperma dengan sperma pejantan dengan telur betina ini, teman-teman, sebelum kita campur tentunya teman-teman harus mengambil sperma pejantan ya. Dengan cara kita menyembelih pejantan dan kita ambil bagian kantong spermanya ya. Nah, untuk teman-teman ya, ketika mengalami kasus mungkin setelah kita suntik dan kita menunggu 9 jam tapi waktu diurut atau ditekan bagian telurnya itu susah keluar, teman-teman jangan dipaksakan, kita ganti ya indukan yang lain ya. Nah, karena biasanya ada beberapa indukan itu memang harus menggunakan dosis yang besar karena tidak semuanya itu sama ya. Ada yang mudah untuk di stripping, ada juga yang susah. Karena untuk awal-awal pemijahan stripping itu memang untuk indukan yang belum terbiasa di stripping itu agak susah biasanya ya. Nah, untuk tempatnya sendiri bagusnya kita menggunakan tempat stainless untuk telurnya ya, untuk proses pengambilan telur ya. Itu kita menggunakan stainless yang anti karat yang bagus ya. Dan untuk teman-teman, dalam proses pemijahan stripping ini ya, indukan yang ideal yang kita gunakan adalah di berat 9 ons sampai 2 kilo ya. Itu yang ideal. Nah, untuk indukan yang 2 kilo up itu kita akan kesulitan ketika kita pegang bagian ikannya, nanti akan memberontak dan akhirnya akan lepas ya. Nah, ini adalah proses pencacahan kantong sperma ya, teman-teman. Proses pencacahan kantong sperma ini kita bisa lakukan langsung di dalam air yang berisi NaCl. Ini airnya pakai air NaCl ya, teman-teman. Jadi bukan air keran ataupun air sumur ya. Jadi air khusus untuk pencampurannya ini ya. Jadi dalam proses pencampuran ataupun proses pengambilan pengenceran kantong sperma ini ya, kita harus hati-hati jangan sampai terkontaminasi air ya. Karena besar kemungkinan kalau terkontaminasi air dia akan gagal aktif ataupun tidak bisa digunakan ya. Nah, setelah kita sudah encerkan, bisa kita campurkan seperti dalam video ini ya. Lalu kita bisa aduk dengan menggunakan bulu ayam ataupun menggunakan tangan secara langsung, tapi harus benar-benar steril atau diperhatikan tingkat kebersihannya ya. Nah, ini saya menggunakan 2 kantong sperma ya, dari 2 pejantan yang berbeda ya. Karena satu menurut saya ini kurang karena kantong spermanya ini kecil ya. Dalam proses pengambilan seperti ini teman ya, guntingnya pun harus kita kalau bisa gunting khusus ya. Nah, ini saya menggunakan gunting yang biasa dari yang dibeli di warung dan sudah saya cuci dengan menggunakan larutan NaCl ya. Pokoknya kita utamanya adalah dalam proses pemijahan stripping ini adalah kebersihan ataupun sterilisasi dengan menggunakan NaCl. Nah, kita bisa encerkan ataupun kita campur dengan seperti ini ya. Kita oper telurnya di baskom satu dengan yang lain. Nah, setelah itu kita bisa tebar di kolam ya. Nah, biasanya kita menunggu 24 jam atau 1 kali 24 jam larva akan menetas seperti dalam video ini ya. Sekian video yang saya bisa bagikan untuk sobat petani ikan lele semua. Semoga video ini bermanfaat dan apabila ada suatu kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk sobat petani ikan lele semua ya. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa like dan share ya.